Hai guys, welcome back to Kepo bareng Stella. Kepo banget. Jadi video kali ini kalian bisa lihat ya, aku sedang pakai baju apa teman-teman? Ya, seperti yang kalian lihat di judul video aku kali ini, aku akan sharing bagaimana sih pengalaman aku ketika mengikuti oral defense atau sidang di luar negeri, dimana aku harus menggunakan bahasa Inggris loh teman-teman. Oh my god, itu sangat menegangkan. Dan buat kalian semua yang kepo bagaimana cara supaya kalian bisa lulus dengan nilai yang baik, aku yakin banget video ini dapat berguna buat kalian semua. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Langsung saja ya, nonton dari awal sampai akhir. Jangan sampai kamu miss satupun informasi yang akan aku sampaikan. Dan oh ya, kalau kalian suka sama video ini dan merasa ini bermanfaat, tolong banget bantu aku buat like dan komen dan share supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video lainnya yang bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel aku Kepo bareng Stella supaya apa teman-teman? Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, langsung saja kita ke 3 tips yang bisa membuat kamu lulus dengan nilai yang terbaik. Selamat menyaksikan Time to Kepo. Nah, tips pertama adalah good preparation. Nah, ada pertanyaan berikutnya yang sangat bagus, yaitu apa sih yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah file PPT kamu dan file draft skripsi atau tesis atau disertasi kamu. Kalau kita nggak menyiapkan ini, bagaimana coba penguji dan pembimbing kita tahu dari isi skripsi kita atau tesis kita atau disertasi kita itu apa? Jadi ini sangatlah penting ya teman-teman. Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang selalu muncul yang ditanyakan kepada aku. Apa sih yang perlu kita perhatikan di dalam membuat PowerPoint kita? Jadi langsung saja kita kepoin isi dari PPT aku. Slide pertama. Kalian bisa lihat di sini kalau aku memberi selamat datang kepada semua penguji dan pembimbing aku. Langsung saja kita lihat cuplikan video berikut ini. Nah, itu adalah cuplikan dari aku mempresentasikan slide pertama aku. Nah, langsung saja kita ke slide yang kedua. Slide kedua ini kalian bisa lihat apa yang aku tulis, judul dari topik research aku, topik penelitian aku, dan juga nama aku siapa, pembimbing aku siapa, tanggalnya tanggal berapa. Langsung saja kita saksikan cuplikan video slide kedua aku. Defense of Oyster Shell S and FGD Gypsum on Engineering Property. Ya, itu adalah cuplikan slide kedua aku ya teman-teman. Nah, slide ketiga. Kalian bisa lihat di sini, education. Ini pasti akan aneh di telinga atau di Indonesia ya teman-teman. Karena sepengetahuanku di Indonesia ketika aku oral defense atau sidang, kita tidak perlu menyampaikan background kita seperti apa. Tapi kalau di Taiwan teman-teman, ini uniknya. Kita harus menyampaikan background kita itu apa. Nah, kalau aku lihat itu ya teman-teman, di presentasi di orang Taiwan asli, mereka akan menyampaikan moto hidupnya mereka itu apa. Award yang mereka sudah dapatkan itu apa. Dan juga hobi mereka itu apa teman-teman. Nah, menurut aku di sini kurang terlalu gimana ya? Kurang terlalu penting lah untuk disampaikan. Jadi untuk slide yang background ini,
aku pikir yang penting adalah education. Sehingga di sini aku tunjukkan slide education aku. Nah, langsung saja kita saksikan cuplikan video slide ketiga aku. This is about my education for senior high school and Oke, itu dia tadi cuplikan video ketiga aku. Nah, sekarang kita ke slide keempat. Nah, slide keempat ini umum ya teman-teman. Jadi kita harus menyampaikan outline dari isi presentasi kita, sehingga penguji itu dapat mengira-ngira apa saja sih yang akan kita sampaikan. Seperti ini ya teman-teman, outline yang baik kita harus membuat bagan, sehingga penguji itu bisa lebih mudah mengerti. The first one I want to explain about introduction. The second one is literature review. Kita ke slide kelima, yaitu bagian introduction. Di bagian ini saya sarankan untuk tidak menjelaskan panjang lebar, hanya cukup dengan 15-20% dari total waktu yang kita diizinkan untuk presentasi. Dan di sini kita bisa lihat di slide saya menunjukkan beberapa gambar mana ini akan memudahkan penguji untuk mengerti apa yang saya jelaskan. Dan juga yang paling penting adalah kita harus menyertakan resource atau sumber dari mana gambar ini kita dapatkan. Di bawah gambar tersebut kita bisa lihat bahwa saya menulis beberapa kalimat di mana saya akan mengucapkan kalimat tersebut ketika saya presentasi. Dan saya memberi warna pada beberapa kalimat atau kata yang menurut saya itu perlu saya tonjolkan. Oke, selanjutnya adalah cuplikan di mana aku mempresentasikan introduction aku. So that's why we have a second way to Selanjutnya ini adalah bagian literatur review. Nah, yang saya sarankan di sini adalah kalian bisa menonjolkan beberapa hal penting dengan menggunakan kotak merah seperti di slide saya ini ya. Nah, slide ini adalah bagian metode, di mana kalau di buku skripsi, tesis atau disertasi itu adalah bab ketiga. Yang perlu diperhatikan di sini adalah saya menjelaskan metode dengan cara memberikan beberapa warna di bagian terpenting, dan juga saya memberikan note kecil di bawah supaya penguji dapat menangkap poin penting dari slide ini. Oke, bagian berikutnya adalah results dan discussion. Nah, di sini kalian akan bermain dengan berbagai macam gaya grafik, kemudian gambar, dan sebagainya ya teman-teman. Tapi jika kalian menghadapi grafik seperti ini, seperti di slide saya, kalian perlu memberikan tanda bahwa dia itu grafiknya turun atau naik, sehingga penguji akan dapat lebih mudah mengerti isi dari hasil grafikmu tersebut. Dan memberikan angka dan memperjelas angka itu akan lebih baik. Kemudian di bawahnya saya juga meletakkan beberapa kalimat yang penting untuk diketahui oleh penguji. Nah, sekarang adalah bagian conclusion atau kesimpulan. Nah, di sini yang terpenting ini adalah ketika kalian membuat conclusion, kalian harus benar-benar detail. Seperti contoh saya ini ya, kalian bisa lihat saya memberikan beberapa angka pada conclusion. Nah, sekarang kita ke slide yang terakhir, yaitu slide untuk memberikan terima kasih kepada penguji dan juga pembimbing yang telah mendengarkan kita presentasi. Oke teman-teman semua, jadi tadi itu adalah beberapa cuplikan video ketika aku sidang ya teman-teman. Semoga cuplikan video itu bisa bermanfaat buat kalian semua dan juga beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam PPT.
Nah, sekarang kita ke hal yang kedua yang perlu kalian perhatikan dalam good preparation. Yang kedua itu adalah berlatih untuk presentasi. Terutama buat kalian semua yang akan sidang di luar negeri, teman-teman. Karena apa? Karena kita akan presentasi di dalam bahasa Inggris. Jujur nih teman-teman, Inggrisku itu tidak sebagus teman-temanku yang lainnya. Sehingga di sini aku memerlukan waktu sekitar 2 minggu untuk hanya berlatih presentasi. Waktu aku mau tidur, waktu aku makan, waktu aku mandi, di dalam pemikiran aku selalu berlatih untuk presentasi di dalam bahasa Inggris. Aku selalu memikirkan alur dari aku presentasi. Nah, ini sangat penting ya teman-teman untuk menceritakan alur tersebut. Kalau alurnya itu tidak mudah dimengerti oleh penguji, itu akan membuat penguji kita kesusahan mengerti dari isi research kita itu apa atau penelitian kita itu apa. Jadi kalian harus berlatih ya di sini untuk membuat alur dari penjelasan kalian itu sangat jelas kepada penguji-penguji kalian. Nah, hal yang ketiga yang perlu kalian siapkan adalah formulir atau dokumen-dokumen apa saja yang perlu kalian siapkan ketika kalian akan sidang. Seperti pengalamanku yang kemarin nih teman-teman, aku lupa teman-teman, aku tidak menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Sehingga waktu itu temanku orang Taiwan itu membantu aku untuk print formulir tersebut. Bayangkan teman-teman jika waktu itu tidak ada siapapun yang bisa membantu kalian. Nah, yang keempat ini adalah apa coba teman-teman buat? Ayo, bolpen dan juga kertas kosong. Nah, di sini aku akan menunjukkan cuplikan video di mana aku menggunakan kertas kosong dan bolpen tersebut. Disimak ya teman-teman. Oke, jadi itu semua adalah tips-tips dalam tips pertama ya teman-teman. Jadi tips pertama, ingat lagi, adalah good preparation. Kalian harus menyiapkan diri kalian sebaik mungkin. Kalau kalian sudah bisa menjalankan atau menyiapkan dengan baik, aku yakin deh, tips kedua ini kalian akan dengan mudah melakukannya. Nah, langsung saja kita ke tips yang kedua. Action, teman-teman, action. Oke, jadi di tips yang kedua ini teman-teman, aku ada 3 poin penting nih. Poin yang pertama itu adalah confidence. OSG, confidence ya teman-teman. Kalau kalian sudah good preparation, aku yakin deh, kalian akan dengan confidence-nya, oh aku siap untuk lulus dengan nilai terbaik. Nah, itu ya teman-teman. Jadi gunanya kalian good preparation itu adalah confidence. Membuat kalian lebih nyaman dan merasa bahwa kalian akan lulus dengan nilai terbaik. Gitu ya teman-teman. Yang kedua adalah polite, atau kalian harus sopan ketika kalian presentasi. Terutama itu di bagian question and answer atau tanya jawab. Ya, bisa saja penguji kalian itu resek orangnya atau menanyakan hal-hal dengan semacam menjebak atau gimana, atau jahat atau gimana, aku nggak tahu ya teman-teman. Pengalaman kita akan beda-beda, tapi di sini aku sarankan untuk kalian harus tetap polite, senyum ketika kalian presentasi. Itu sangatlah penting, sehingga suasana kalian presentasi itu tidak akan menegangkan seperti yang kalian bayangkan. Satu lagi, untuk bagian question and answer, apa aja sih yang ditanyakan oleh penguji? Nah, biasanya itu ada 3 pertanyaan yang biasanya ditanyakan atau selalu ditanyakan, yaitu what, how, dan why. Jadi kalian bisa loh menyiapkan jawaban sebelum kalian sidang, dan hal ini juga saya lakukan. Saya letakkan jawaban saya setelah slide thank you dan saya sembunyikan slide tersebut. Jadi kalau penguji bertanya dan memang jawabannya di situ, akan saya langsung tunjukkan. Yeah, I think it's very sensitive. Example, if we burn at around 600
and then we did the XRF, and we will maybe just get around. Yeah. Cannot get 90%. Yeah. Okay. And the page 104, the reference. There is 37. Sekarang ada 3 kesalahan yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah kita mengatakan ini menunjukkan kita sedang berpikir ketika kita presentasi. Yang kedua, yang harus kita hindari adalah salah pengucapan dalam suatu kata ataupun kalimat. Ini akan mengganggu jalannya presentasi kalau terus berulang-ulang. Yang ketiga adalah kita tidak menggunakan kursor mouse atau pointer untuk menunjukkan sampai di mana kita telah presentasi. Nah, ini akan membuat penguji kurang mengerti apa yang kita presentasikan. Jadi langsung saja kalian saksikan cuplikan berikut ini. Improve the engineering properties of class FYS geothermal packs. Nah, itu adalah cuplikan-cuplikan untuk tips kedua ya teman-teman, yaitu action. Sekarang kita ke tips ketiga. Tips ketiga ini tidak kalah penting teman-teman, yang kalian harus lakukan sebelum oral defense atau sidang. Yaitu apa teman-teman? Coba tebak. Berdoa. Siapapun kalian, dimanapun kalian berada, agamamu apa, dan kepercayaanmu apa, yang penting itu adalah berdoa. Ketika kalian berdoa, kalian akan merasa yang namanya ketenangan. Itu yang aku rasakan teman-teman. Jadi ketika sebelum aku masuk ke ruang sidang dan sidang, aku berdoa. Aku jauh lebih tenang dan tidak nervous gitu ya teman-teman. Jadi itu 3 tips yang sangat penting yang kalian perlu terapkan, dan apa teman-teman? Tentunya untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga kalian bisa merasakan manfaat dari pengalamanku tersebut. Dan juga kalian tentunya bisa share video ini ke teman-teman kalian, adik kalian, atau siapapun itu yang mau mengikuti sidang. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk kalian like, kemudian komen video ini jika bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video lainnya teman-teman. Jangan lupa ya, jangan lupa. Nah itu saja ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, kepo bareng Stella, kepo bareng Stella.